Hai bro and sis, welcome to my channel. Hari ini aku kasih film agak berbeda ya dari biasanya. Film ini genrenya thriller kriminal, yang mana judulnya Bullhead yang rilis tahun 2017. Dari judulnya aja udah pasti ngeh dong kalau film ini super menegangkan. Gimana enggak? 3 orang penjahat yang niatnya pingin foya-foya pakai uang hasil rampokannya, tapi malah terjebak dong di gudang sama hewan buas. Mau tahu nggak nasib mereka semua? Ya udah yuk, langsung kita masuk ke alur ceritanya. Sebuah mobil Cadillac putih terlihat melaju kencang, tapi kemudian oleng hingga menabrak pintu gedung tua. Ternyata mereka adalah sekelompok pencuri yang kabur dari pengejaran polisi. Si sopir yang mati tertembak membuat mobilnya oleng dan rusak. 3 yang selamat, yaitu Stacy, Walker, dan Gage, keluar dari mobil. Dan hanya bisa bingung, sebab di luar sana pasti polisi sedang memburu mereka. Tapi mereka malah terjebak dan tidak bisa apa-apa. Hingga mereka pun berpikir untuk mencari unit mobil di gedung bekas itu dan segera kabur membawa hasil curian mereka. Tapi sayangnya di dalam sana mereka tidak menemukan apapun. Stacy menghubungi temannya yang lain dan minta dijemput, tapi Stacy disuruh menunggu setidaknya sampai malam karena keadaan di luar sana masih memanas. Ditambah Stacy dan kawan-kawan sudah masuk dalam berita. Mendengar itu, Gage protes dan ingin pergi dari sana dengan membawa jatah hasil merampoknya. Karena Gage terus merengek membuat Stacy geram, dia berkata, jika sebenarnya perampokan hari ini adalah perampokan yang sepele, tapi gara-gara Gage yang teledor dan memilih untuk mencuri obat-obatan, pekerjaan mereka menjadi berat dan sekarang harus menjadi buronan. Di tengah pertengkaran mereka, Walter yang langsung mendekati Gage. Dia tatap mata Gage dalam-dalam dan diketahuilah jika Gage itu sedang sakau, makanya rewel. Tidak ingin ambil pusing, terpaksa Walker dan Stacy membiarkan Gage untuk mengkonsumsi obat-obatannya sehingga dia bisa tenang kembali. Gage lalu bergegas pergi ke toilet, tapi ketika sampai di sana kerannya tidak ada yang mengeluarkan air. Kesal dengan hal itu, Gage iseng membuka-buka loker dan ditemukannya beberapa obat aneh di sana. Hingga kemudian dia mendengar suara aneh. Dengan perlahan Gage mencari suara aneh itu berasal, dan ditemukanlah hal aneh di lorong toilet yang sontak membuatnya diam terpaku. Stacy dan Walker juga tak lama muncul. Mereka bingung, kenapa Gage diam saja melihat ke ujung lorong. Ketika dirinya dan Walker menghampiri bocah sakau itu, terlihatlah seekor pitbull yang baru saja menghabisi seseorang. Tidak ingin celaka, Stacy dan kawan-kawan perlahan pergi, tapi ternyata pitbull itu malah mengejar dengan membabi buta. Loh, kenapa tiba-tiba ada pitbull di sana ya? Sekarang Stacy dan temannya benar-benar terjebak karena sedang jadi buronan polisi dan jadi buronan si pitbull pula. Aduh. Berhasil bersembunyi di ruangan lain, tiba-tiba saja Gage minta keluar dan ingin mengambil obat karena sakaunya makin parah. Stacy yang tidak ingin mati konyol menolak dengan tegas permintaan Gage dan tidak peduli seberapa menderitanya Gage. Gage yang sudah tidak tahan tetap berontak sehingga Stacy memukulnya dengan keras. Meninggalkan Gage yang jatuh pingsan, Walker dan Stacy ngemper tuh di tempat lain. Sambil ngobrol-ngobrol, Stacy bercerita tentang dirinya yang sangat menyukai anjing. Dan semua itu berawal dari dirinya yang mendapatkan seekor anjing untuk membantunya merampok, dan karena anjing itu sangat berguna bagi dirinya, sejak itulah Stacy menyukai anjing dibanding kucing. Baru ditinggal ngobrol sebentar, Gage kabur dengan keluar melalui lubang untuk mengambil obatnya. Dan sekarang Gage sudah berada di toilet. Dengan berjalan perlahan, tas itu pun bisa didampatkan kembali dan pergi ke tempat lain untuk menggunakan obat-obatan terlarangnya. Stacy yang khawatir mulai memanggil Gage tapi tak kunjung datang. Tak lama dia mendengar suara mobil polisi datang, dan itu adalah polisi bersama dengan anjing pelacaknya. Mereka lalu langsung melakukan pencarian. Setelah mendapati ada pintu yang dibuka paksa di dalam sana, sang anjing mulai mengendus beberapa tempat, tapi dia tidak berhasil menemukan apa-apa.
Tampak dari belakang si Pitbull muncul. Di sini bingung nih. Soalnya si Pitbull diam aja tuh. Padahal ada orang asing masuk wilayahnya. Karena tak menemukan apapun, polisi itu pun kemudian pulang. Belum lama setelah polisi itu pergi, Gage datang dan meminta teman-temannya untuk membukakan pintu. Tapi kemudian Gage berkata jika baru saja dirinya melihat ada mobil van yang diduga milik mayat si penjaga gedung. Mendengar hal tersebut, Stacy membukakan pintu untuk Gage. Tapi tiba-tiba si Pitbull itu mengejar Walker. Walker yang ketakutan mencoba menghindar, tapi dirinya malah terperosok. Untung Stacy dengan cepat mengalihkan perhatian Pitbull, lalu menyuruh Walker yang masih sanggup berjalan untuk keluar dan menutup pintunya. Sekarang di ruangan itu hanya ada Stacy dan si anjing gila. Dengan susah payah Stacy mulai menggapai benda-benda yang ada, lalu naik untuk keluar melalui lubang. Tapi sial, si Pitbull ternyata bisa naik juga. Dan sekarang mulai mengejar mereka lagi. Jadi tak sengaja Walker dan Stacy melihat papan turnamen yang berisi nama-nama anjing. Mereka pun sadar jika gedung itu dulunya dipakai sebagai arena adu anjing. Blue adalah nama pemilik Pitbull tersebut. Di kilas balik ini, kita diperlihatkan dirinya yang membawa Pitbull ke arena pertandingan. Sebenarnya si Pitbull ini masih terbilang kecil dan belum pantas untuk menjadi anjing petarung. Tapi Blue sudah melakukan beberapa eksperimen kepada Pitbull sampai pertarungan pun terjadi. Namun ternyata si Pitbull kalah nih dalam pertandingan. Dia yang tidak ada gunanya lagi dibawa oleh si penjaga gedung untuk disiksa karena berontak. Tangan si penjaga sempat digigit tapi dia berhasil melumpuhkan si Pitbull. Dirinya lalu pergi untuk mengobati lukanya, tapi tidak lama kemudian anjing itu datang lagi dan menerekamnya kembali. Stacy dan Walker, mereka yang ikut sedih karena mendengar cerita masa lalu dari Gage dan tidak disangka jika mereka akan menemukan ruangan rahasia di mana ada banyak uang tergeletak begitu saja di atas meja. Dan mereka tahu jika tidak lama lagi akan ada orang lain datang. Mereka dengan cepat membawa kabur uang itu, tapi sayang Gage tidak bisa ikut karena Gage yang tidak sanggup memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan overdosis obat. Tidak lama juga tiba-tiba Walker mengerang kesakitan karena ternyata setelah terjatuh tadi, dia mendapatkan luka memar yang cukup serius di bagian rusuknya. Stacy yang pusing berniat untuk memanggil ambulans, tapi Walker langsung merebut handphonenya dan dilempar. Walker tahu jika posisinya pasti akan menyulitkan Stacy untuk pergi sendiri dan jangan khawatirkan dirinya sebagai teman yang baik. Tentu saja Stacy menolak, dia tidak akan bisa bersenang-senang sendirian, sedangkan temannya kesakitan. Dia lalu berkata, walaupun sulit, Stacy akan berusaha membawa Walker pergi dengan apapun. Stacy mulai menjalankan aksinya, dia keluar mengendap-endap untuk mencari mayat si penjaga gedung. Tapi ketika tiba di toilet, mayat itu sudah tidak ada dan terlihat bekas seretan yang menuju ke sebuah ruangan. Setelah menemukan si mayat, perlahan tapi pasti Stacy mengambil kunci mobil yang dimaksud oleh Gage kemarin. Tapi dia dibuat terdiam saat melihat tumpukan bangkai anjing yang telah hancur. Stacy yang notabene-nya sangat menyukai anjing pun merasa terpukul sampai dia tidak sadar jika ada Pitbull di bangkai-bangkai tersebut. Stacy berusaha untuk tenang, tapi anjing itu menyerang dengan membabi buta, berhasil mendobrak pintu lalu mengejar Stacy. Karena semua pintu terkunci, dengan cepat Stacy masuk ke sebuah pipa besar yang membawanya ke ruangan lain. Stacy pikir anjing pasti tidak mungkin mengikutinya, tapi ternyata dugaan dia salah. Aksi kejar-kejaran pun terus terjadi sampai Stacy pergi ke sebuah ruangan yang penuh dengan tumpukan lemari dan terpaksa bersembunyi di dalam piano karena tidak ada jalan lain lagi. Awalnya persembunyian itu berjalan dengan lancar, tapi karena penciuman si Pitbull yang tajam, setetes keringat pun dia bisa menciumnya. Hingga tiba-tiba Stacy geram, terpental, lalu dia melihat anjing itu sudah tidak berdaya karena tubuhnya tertimpa badan piano. Stacy yang tidak ingin terluka berniat pergi, tapi ketika dia mendengar rintihan si Pitbull, Stacy kembali lagi untuk menyelamatkannya. Perlakuan Stacy ternyata membuat si anjing percaya jika Stacy bukanlah orang yang sama seperti orang-orang yang telah menyakitinya lalu. Akhirnya dia pun pergi, selesai urusan dengan Pitbull.
Stacy menemui Walker yang keadaannya sudah sangat lemah. Dia lalu menuntun Walker menuju mobil yang berhasil ditemukan, tapi sial, keberadaan mereka telah diketahui oleh Blue. Melihat akan dibawa kabur oleh Stacy dan Walker tidak basa-basi lagi, dia langsung meluncurkan pelurunya hingga mengenai punggung. Walker meninggalkan yang entah yang bisa selamat atau tidak. Stacy berlari untuk menghindari serangan dari Blue. Dia juga sempat terpojok dan tidak tahu harus kabur kemana lagi. Tidak ada pilihan lain, Stacy nekat lompat tepat ketika peluru ditembakkan ke arahnya. Untung saja di bawah sana ada lubang dengan air, sehingga dirinya bisa lanjut kabur menghindari Blue yang kejam. Berhasil keluar dari air, ternyata Blue sudah menunggunya dan tidak berpikir lagi harus menembaki Stacy. Dia yang sudah marah karena uangnya akan dibawa kabur, berniat menghabisi Stacy. Di tempat itu, tapi dari sisi yang lain, Pitbull datang. Pitbull yang melihat Stacy dalam bahaya dan mengingat jika Blue sudah mencampakkan dirinya, tidak segan-segan langsung menyerang hingga pertarungan pun terjadi dengan fatal. Stacy sangat terkejut melihat hal tersebut. Dengan luka yang cukup parah, dia menghampiri Pitbull yang sudah sekarat, menepuk kepalanya dan mengiringi kepergiannya. Karena hanya Stacy yang selamat, dia pun pulang sendirian dan dapat menemui kekasihnya, orang yang ia cintai dan berjanji untuk bertemu kembali di pantai, dan film pun berakhir. Gimana? Seru dong ya? Kataku sih film ini sebenarnya sederhana aja ya. Lokasinya juga cuma muter-muter doang di gudang. Ya udahlah ya, biarin aja. Yang penting kita dapat pesan moralnya. Tidak semua orang yang punya kepribadian buruk, sifatnya juga buruk. Buktinya si Blue, kelihatannya baik, tapi ternyata kejam sama anjing. Jadi pesannya, jangan menilai orang dari covernya, gitu loh. Oh iya, kalau Brosis ada ide atau saran untuk kita review film apa gitu, boleh kok. Tulis aja di komen ya. Akhir kata, don't forget subscribe, like, and share, and see you. Bye.